Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rocky Martina Franciscus dengan NIM 05670448 dari UPBJJ Bogor. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu basis data, yaitu membuat Entity Relationship Diagram atau ERD sistem rumah sakit dengan contoh kasus berikut. Contoh kasus, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan memberi resep obat dan diserahkan kepada pasien. Langkah pertama yaitu identifikasi entiti dalam sistem rumah sakit. Di sini ada 3 entitas atau entiti, yaitu dokter, admin, dan pasien. Yaitu dokter adalah pihak medis memberikan layanan diagnosa dan penanganan pasien di rumah sakit. Admin, tugas administrasi yang mengelola alur data pendaftaran dan administrasi dokter. Kemudian yang terakhir, pasien adalah penerima layanan yang data dikelola secara lengkap mulai dari pendataan oleh tugas admin tadi. Nah, di sini saya akan membuat diagramnya dengan menggunakan aplikasi JetGrab IED. Nah, di sini sudah saya buat langkah 1, langkah 2-nya. Langkah yang 1 tadi identifikasi untuk entitinya, yaitu dokter, admin, dan pasien. Di sini sudah saya buat. Kemudian yaitu langkah 2. Langkah 2 mana langkah 2 tadi? Nah, langkah 2 adalah penentuan atribut dan primary key. Nah, di sini sudah ada 3 entiti utama, itu dokter, pasien, dan admin. Kemudian primary key-nya itu dokter ID dokter, pasien ID pasien, admin ID admin. Kemudian atribut deskriptif atau non key, yaitu nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, spesialisasi, jadwal. Kemudian untuk atribut pasien non key, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Kemudian untuk admin, atribut deskriptifnya yaitu nama admin dan jadwal. Di sini sudah saya masukkan semua. Nah, ini adalah primary key dari ini entity pasien, kita pakai garis bawah atau underline. Kemudian ini adalah primary key dari tugas administrasi, itu ID admin. Kemudian ini adalah ID dokter. Atribut non key-nya, atribut deskriptif non key di sini adalah untuk dokter. Kita sudah masuk di nama dokter, tanggal lahir, alamat, nomor HP, spesialisasi, dan jadwal shift untuk dokter. Untuk adminnya yaitu nama admin dan jadwal shift. Untuk pasien kita masukkan nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Kemudian langkah ketiga itu identifikasi relasi antar entitas atau antar entiti, itu hubungan antara dokter, pasien, dan admin ini saling terhubung. Berarti dokter ini tugasnya memeriksa pasien gitu. Pasien diperiksa dengan dokter, admin menyerahkan data kepada dokter. Ini dibaca dari kiri ke kanan ya. Kemudian di diagramnya kita masukkan untuk sudah saya rangkum di buku dan tinggal masukin lagi. Relationship artinya hubungan. Buat serapi mungkin. Di sini kita bisa ganti dengan ini tadi, identifikasi himpunan relasinya kita bisa ganti jadi relationship. Berarti pasien ini kalau dia ke admin berarti
mendaftar. Oke, hubungan antara pasien dan admin. Kemudian kita hubungan antara admin dan dokter itu menyerahkan data, menyerahkan relasi antara admin dan dokter itu admin itu menyerahkan data pasien kemudian hubungan dokter dengan pasien adalah memeriksa. Tugas dokter adalah memeriksa pasien. Memeriksa. Oke, ini kita garis. Mana tadi? Sini. Sini. Oke. Kurang rapi yes. Oke. Pasien. Nah, untuk gambar 1 udah jadi. Identifikasi himpunan relasi antar entiti. Di sini sudah jelas. Jadi hubungan antara pasien dan admin adalah mendaftar. Jadi pasien yang mendaftar ke admin. Jadi admin nanti akan menginput nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Kemudian admin akan menyerahkan data kepada dokter. Data dari pasien tadi. Data-data yang sudah itu akan diserahkan dokter. Kemudian dokter akan memeriksa pasien. Nah, sini sudah jelas ini gambar 1 dan ini hasil ya. Gambar 1 seperti ini. Nah, okay. Untuk primary key-nya sudah jelas, maka underline ID admin, ID pasien, dan ID dokter. Oke, gambar 1 sudah jadi. Kemudian yang langkah keempat, tentukan derajat relasi kardinalitas. Kardinalitas. Ringkasan kasus, banyak dokter memiliki banyak pasien dapat banyak admin, kemudian banyak admin menyerahkan banyak data kepada banyak dokter. Terakhir, banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien, dan ini saling berhubungan kardinalitas. Jadi ini M ke N, berarti banyak ke banyak. Berarti di sini kalau banyak ke banyak, kita copy dulu. Ctrl C. Kemudian kita akan membuat himpunan derajat relasi kardinalitas. Oke, berangkum di buku. Nah, dari pasien dulu jadi. Berarti di sini harus ada, kita copy aja nih. Sini kita bisa ganti dengan daftar. Oke, rapi. Kemudian kita tambahkan atribut, kita copy dari sini. Atribut itu ada 3.
Untuk atribut ini itu ID daftar, kita ganti dengan ID daftar. ID daftar. Kemudian ini underline, kita masuk primary key. Di sini adalah kita luaskan lagi. Kemudian ganti dengan ID admin, ID admin. Oke. Kemudian ini ID pasien. Oke. Kemudian kita kasih hubungan relasi atau dengan melayani, karena tugasnya admin adalah melayani pasien yang hendak berobat, melayani. Oke, kita ganti melayani, ini kita hubungkan itu. Oke. Dengan ini aja. Oke, kemudian jadi hubungan pasien adalah dengan admin lab, prosesnya adalah mendaftar di loket pendaftaran. Nah, kemudian tugasnya admin adalah melayani proses pendaftarannya pasien untuk berobat. Sini jelas sudah ada ID daftar, ID admin, dan ID pasien di daftar ini. Oke, kemudian kita masuk ke diperiksa. Oke, kemudian kita masuk admin ke dokter admin. Menyerahkan, kemudian kita copy jadi sini aja pasti kemudian. Oke, admin. Sini kita rubah menjadi dokter admin. Dokter admin. Kemudian kita kasih atribut itu kita copy aja. Sini ada 3 atribut. Oke, di sini kita ganti dengan ID data. ID data kita underline kan, kemudian ini ID admin. ID admin, kemudian underline kita
ID dokter, dokter kita hubungkan. Oke, menyerahkan data pada dokter pasien. Jadi di sini tugas admin adalah menyerahkan data. Jadi kita bisa ganti dengan menyerahkan data ya bisa. Oke, menyerahkan. Di sini kita ubah menjadi menyimpan data ya. Kemudian harus delete. Oke, di sini tugasnya dokter adalah memeriksa. Jadi di sini ada pasien dokter. Oke, kita copy aja. Pasien dokter. Kita ubah menjadi pasien dokter. Oke, di sini berarti kalau di sini berarti hubungan di sini berarti harus ada memeriksa kayak di sini tadi berarti diperiksa. Kita ganti dengan diperiksa. Oke, di sini kita tambahkan atribut lagi. Kita copy aja itu atributnya ada ID ya dokter segala macam. Kita copy di sini ya. Ubah menjadi ID. Kita kasih underline garis bawah karena ini masuk primary key. Underline garis bawah. Nice. ID masih ID. Oke, kemudian kita copy dari sini. Kita masukkan ID dokter. Kemudian ini ID pasien. Kemudian ada lagi waktu periksa. Lagi.
Waktu periksa coba menjadi resep obat, resep dokter, obat. Oke, sudah selesai. Inilah hasilnya. Ya, di sini sudah lengkap. Jadi untuk membuat diagram ERT sudah selesai, sistem rumah sakit sudah kelar. Nah, sini sudah kita menentukan derajat relasi kardinalitasnya. Kemudian langkah 5 itu penyempurnaan ERD dan penutupnya di sini kita sudah sempurnakan, sudah lengkap semua. Jadi setelah itu ini adalah hasilnya dari gambar 2. Ini adalah hasilnya. Oke, ini adalah hasilnya dari kelar. Terima kasih. Semoga mendapatkan nilai yang bagus walaupun ini belum terlalu lengkap penjabarannya, belum spesifik seperti teman-teman yang lain. Terima kasih, semoga mendapatkan nilai yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.